Sebenarnya, indera keenam atau bahasa gaulnya bisa disebut dengan sixth sense merupakan kemampuan seseorang untuk melihat atau menangkap sinyal-sinyal gaib ataupun hal-hal yang belum terjadi. Sinyal-sinyal ini bisa berupa wangsit, bisikan gaib, penglihatan, bahkan pertanda melalui mimpi. Indera keenam sering diidentikan dengan kemampuan seseorang untuk melihat makhluk-makhluk halus. Padahal fungsi dari indera keenam itu sendiri jauh melebihi hanya sekedar melihat makhluk halus saja. Karena kemampuan untuk melihat hal-hal gaib merupakan bagian atau percabangan dari kemampuan indera keenam. Seperti intuisi, namun jauh lebih tajam. Apabila intuisi membutuhkan pengalaman, berbanding terbalik dengan indera keenam ini, karena indera keenam tidak mengenal adanya pengalaman. Indera keenam sejatinya adalah kemampuan terpendam yang ada pada diri manusia, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia dapat mendayagunakan kemampuan indera keenam ini jika kita mengetahui bagaimana caranya. Indera keenam dapat muncul atau bangkit jika seseorang senantiasa mampu mengolah pikiran, jiwa, raga, dan juga karsanya. Hal ini dapat ditempuh dengan cara meditasi, semedi. Kesemua cara ini dapat dipelajari. Yang dibutuhkan hanyalah ketekunan dan kemauan, dan tentu saja kesungguhan yang berasal dari diri sendiri dengan niat yang baik. Dengan cara-cara ini akan terjadi suatu loncatan fungsi indera, yaitu panca indera keenam tersebut. Loncatan indera ini kita bisa ibaratkan seperti orang tidur, karena tak seorang pun yang tidur dengan kesadaran penuh menyadari bahwa dirinya sedang tidur. Batas kesadarannya sangat amat tipis. Bagi sedulur-sedulur semua yang ingin mengaktifkan kemampuan indera keenamnya dengan sempurna, mungkin bisa mengikuti beberapa tips yang akan saya berikan berikut ini. Yang pertama adalah minum air raja atau kapsul yang sudah ditransfer dengan energi positif. Sisi positifnya dengan melakukan cara ini dapat mengaktifkan cakra ajna atau cakra mata ketiga kita dan beberapa organ yang berperan aktif dalam indera keenam tersebut. Namun cara ini juga memiliki sisi yang negatif. Sebenarnya yang dibuka bukanlah cakra ajna, melainkan merobek saluran antara cakra ajna dengan cakra tenggorokan. Hal ini tentu akan membuat seseorang dapat melihat sesuatu yang sifatnya gaib, karena hal ini akan menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi, sehingga belum tentu apa yang dilihatnya adalah hal gaib, melainkan hanya sebatas halusinasi dan imajinasi belaka. Cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah menelan biji mata burung hantu atau burung gagak. Sisi positifnya melakukan hal ini dapat mengaktifkan cakra ajna atau cakra mata ketiga kita dan beberapa organ yang berperan penting dalam indera keenam. Namun seperti cara pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa cara ini juga memiliki sisi yang negatif, karena yang dibuka bukanlah cakra ajna, melainkan merobek saluran antara cakra ajna dengan cakra tenggorokan. Yang ketiga, melakukan meditasi pembukaan cakra ajna. Sisi positifnya melakukan hal ini adalah cara ini jauh lebih aman, relatif lebih aman daripada cara yang pertama dan yang kedua yang saya sampaikan seperti tadi. Namun harus tetap dalam pengawasan ahlinya. Namun ada juga sisi negatifnya, yaitu waktu penempuhan untuk mencapai hasilnya relatif antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung dari bakat dan juga kesungguhan hati dari pengamalnya. Yang keempat adalah dibangkitkan dengan orang yang kompeten, bisa guru spiritual, paranormal, atau orang-orang yang Anda percayai. Sisi positifnya dalam melakukan hal ini adalah hasil yang diperoleh
relatif lebih instan dan langsung dapat digunakan. Tetapi sisi negatifnya adalah terkadang biaya yang dipatok untuk mengaktifkan indera keenam ini bisa terbilang gila-gilaan. Faktanya bahwa semakin mahar yang diminta justru lebih aman bagi penggunanya. Itulah sedulurku informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Mawetri undur diri. Salam Rahayu.